Yo, hey guys, Max, let's go. Alright. Baik lagi kita di obrolin race. Kali ini kita akan obrolin, of course, Chinese Grand Prix kemarin. Yang mana, ya sebenarnya cukup oke ya kalau setelah gue rangkum teman-teman dari highlightnya juga gitu ya. Ternyata cukup banyak kejadian yang bisa kita bahas kemarin. Dan ya, kita akan bahas bareng-bareng di obrolin race kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course, buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subs tahun ini semua bisa. And ya, langsung aja obrolin race di China Grand Prix. Let's go. Oke, Chinese Grand Prix Shanghai International Circuit sudah 5 tahun ya. Kita akhirnya balik lagi terakhir tahun 2019. Udah lama ya, berarti udah 5 tahun lah ya, pas banget 5 tahun. Dan sekarang ada Guan Yu Zhou juga sebagai akamsi teman-teman ya, untuk ada di China Grand Prix. Jadi kemarin keren banget, Guan Yu Zhou ada parkirnya sendiri gitu kemarin di depan grandstand gitu ya waktu finish. Itu lucu banget, but ya gue tahu sih feelingnya Guan Yu Zhou, pasti bangga banget, pasti seneng banget. Karena of course kita tahu Guan Yu Zhou juga masih belum jelas ya kontraknya. Dan kemungkinan of course ini tahun terakhirnya dia untuk bisa berada di F1 dan di depan fans Cina gitu ya, fans Cina mereka gitu. Tapi ya, hopefully Guan Yu Zhou bisa dapat kontrak lagi di tahun depan, karena Cinanya masih ada nih tahun depan. Kalender F1 kalau kalian lihat tuh masih ada di Cina gitu ya. Tahun 2023 kemarin sebenarnya udah rencanain Cina, cuma gak jadi gara-gara COVID atau apa gitu, masih ribet lah ya masalah COVID-nya. Dan akhirnya tahun ini baru terlaksana, dan tahun depan masih ada lagi teman-teman. So ya, we'll see. Semoga Guan Yu Zhou masih ada di F1 ya. Oke, sekarang kita ke race-nya, kita bahas aja satu-satu. Sebelum gue bahas, gue breakdown, gue mungkin kalau ngasih skor kemarin 7 ya, 7/10 teman-teman. Jadi 7,5 kali ya, 7,5 deh, 7,5/10. Karena emang banyak banget hal-hal yang terjadi kemarin. Dan terutama strategi wise juga cukup banyak juga kemarin. Dan ya, langsung aja kita breakdown di race pertama atau lap awal-awal ya bisa dibilang. Itu Alonso bagus banget startnya, kalian bisa lihat dia langsung nyalip yang namanya Sergio Perez ya. Dia start P3 teman-teman, dan bisa nyalip Perez di tikungan pertama. Tikungan pertama tuh tikungannya agak tricky ya, kemarin banyak banget yang nyalip di tikungan pertama dari outside biasanya. Seperti Leclerc kemarin juga nyalip di situ, Russell gitu kan, dinyalip Russell kalau nggak salah kemarin di situ juga. Terus banyak juga sih Sainz juga kayaknya sempat juga nyalip di situ. Jadi emang turn 1 menjadi overtaking spot yang cukup populer juga kemarin teman-teman. Salah satunya Fernando Alonso di lap-lap awal ini gitu ya. Dia bisa naik ke posisi kedua dan menahan cukup lama, kalau bisa dibilang beberapa lap gitu ya, untuk berada di posisi kedua. Dan awal-awal kalau kita lihat kemarin juga Ferrari, gue nggak tahu kenapa turun lumayan jauh teman-teman, dari posisi 6-7 yang nggak jauh sih, tapi nggak seharusnya turun gitu ya. Dari posisi start 6-7 mereka turun ke 8 dan 9. Jadi bukan hanya Sainz aja yang turun, tapi Leclerc juga turun teman-teman, disalip sama Russell dan juga Nico Hülkenberg gitu ya di lap pertama. Memang walaupun abis itu lap berikutnya Ferrari regain lagi sih, balik lagi di posisi 6 dan 7 gitu ya. Jadi posisi 6-nya lumayan lama untuk nyalip Russell-nya waktu itu si Leclerc dan juga Sainz, tapi akhirnya mereka balik teman-teman. Dan di lap ke-7 ada overtake yang dilakukan antara Lando Norris dengan Fernando Alonso, yang mana Alonso udah bagus banget di awal di depan, tapi lap ke-7 dia harus ke overtake sama Norris. Dan dari sini Norris ke depan terus teman-teman ya, udah bagus banget gitu di depan terus si Lando Norris juga ketolong safety car yang keluar gara-gara Bottas. Dan ini di lap ke-9 kalian bisa lihat Charles Leclerc ya nyalip Russell di posisi untuk naik ke posisi ke-6. Di depan ada Oscar Piastri juga di posisi ke-5, ini di turn 1 yang seperti tadi yang gue bilang. Dan langsung masuk fast forward ke lap 12. Akhirnya juga Leclerc nyalip Piastri
Jadi butuh 12 lap untuk Leclerc naik dari posisi 6 di awal start turun ke posisi 8, naik lagi ke posisi ke-5. Itu butuh 12 lap teman-teman untuk Ferrari ya. Dan kalian lihat berhasil di lap 12 nyalip Oscar Piastri, and then abis itu baru keluar yang namanya safety car ya. Itu setelah Alonso juga udah pit ganti ke ban hard, jadi Leclerc masih di depan, belum pit Leclerc sama Norris. Jadi waktu Bottas keluar, Viasi keluar, Leclerc dan Norris masuk. Walaupun Norris telat ya, Norrisnya udah lewat dan Leclerc masuk duluan, tapi untungnya Viasi masih ada, jadi Norris juga dapat pit stop gratis teman-teman. Dan safety car keluar setelah Viasi beberapa lap, karena ternyata nggak tahu kenapa mungkin crane-nya nggak bisa dimasukin ke tempatnya Bottas mogok teman-teman. Dan kemarin kalau kalian lihat ada replay, kalau kalian nonton kemarin live, itu mobilnya Bottas tuh stuck di giginya karena mesinnya mati ketika dia masih ada di gigi tinggi, dan mungkin sempat downshift juga, tapi masih kalau nggak salah sampai gigi 2 doang. Jadi seperti halnya kalau kalian naik motor kalian masih masuk gigi kan, kalau didorong nyangkut ya sama giginya gitu. Jadi harus netral dulu kan baru bisa didorong. Nah ini ternyata kemarin Bottas belum dinetralin mobilnya, jadi agak perlu waktu untuk nyabutnya, makanya safety car-nya keluar teman-teman ya. Dan nggak tahu kenapa di tempat itu nggak bisa masuk crane, sehingga ya of course, atau kalau nggak salah crane-nya pun lama gitu, makanya akhirnya safety car-nya keluar. Dan seperti kalian lihat setelah safety car masuk itu ada kejadian tolol tapi lucu gitu teman-teman ya, yaitu adalah Lance Stroll yang menabrak Ricciardo. Ini kemarin panas banget teman-teman, Ricciardo juga emosi ditabrak Lance Stroll karena dia kemarin kemungkinan poinnya cukup gede ya. Apalagi ditambah dengan Yuki yang juga DNF gitu. Sayang banget untuk Ricciardo, kemarin harus apes ditabrak sama Stroll. Kasian banget sih, ini emang apes tingkat dewa. Dan kemarin waktu kita nonton live, waktu gua nonton live juga nimbrung bareng gitu kan di bareng kalian-kalian, itu gua beranggapan kalau Lance Stroll-nya yang gak terlalu salah amat, karena kan kalau kita lihat itu ada Fernando Alonso yang lock up di depan gitu teman-teman ya. Jadi Alonso lock up, ini kan safety car in this lap nih kan masih pada jejer ya. Alonso-nya lock up, terus bowling ke belakang nih, domino efek ke belakang. Jadi yang belakang juga jadi kaget semua. Cuma harusnya memang ada salahnya Alonso dikit kalau kata gua sampai sekarang ya. Menurut gua memang masih ada salahnya Alonso karena Alonso juga lock up dan menyebabkan yang belakang-belakang juga kaget. Cuma ternyata setelah gua lihat lagi onboardnya Lance Stroll teman-teman, dan juga Ricciardo juga udah bilang gitu. Ternyata si Lance Stroll itu nolehnya ke apex teman-teman. Waktu dia mau siap-siap ngerem ini tadi, mungkin karena dia noleh ke apex jadinya ya itu tadi ngeremnya telat dan akhirnya nubruk Ricciardo, jadi nge-scoop mobilnya gitu ya. Makanya gue bilang ada salah Alonso dikit karena Alonso lock up, yang belakangnya kaget. Mungkin di pikirannya Lance Stroll, oh jalan mobilnya segini nih rata-rata, karena yang depan kan jalannya satu-satu nih. Ternyata gak sesuai pikirannya Lance Stroll karena Alonso-nya lock up teman-teman ya. Alonso lock up sehingga yang di belakang-belakangnya jadi kena domino efek, dan akhirnya termasuk Lance Stroll-nya kaget juga karena Lance Stroll udah fokus lihat apex gitu ya. Ya fokusnya aja mungkin ya. Mungkin ini pelajaran juga untuk Lance Stroll untuk tetap fokus ngelihat apa yang di depan gitu ya. Karena dia ngelihat depan, pas dia noleh kanan, gue lihat di onboardnya teman-teman, dia noleh kanan, itu loh yang depan pada ngerem gitu, jadi kayak apes aja gitu, nggak pas aja timingnya. Karena kalau dipikir-pikir, ya of course ngelihat apex normal-normal aja ya, mungkin ngelihat kapan beloknya nih gitu kan. Tapi ya sekali lagi wrong place wrong time untuk Lance Stroll, sayang banget, apes aja untuk Lance Stroll juga. Dan ya semoga dia bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa dia nggak setolol itu, karena ini masyarakat sekarang lagi menghujat Lance Stroll amat teman-teman ya, banget nih. Gue lihat di sosmednya F1 terutama itu Lance Stroll dicibirnya gila banget gitu. Kasian sih. But ya lu sih Stroll, tolong lu harus bertobat dengan pace-nya. Mungkin bisa, kalau pace lu kenceng mungkin orang-orang bisa, oh ya udahlah pace-nya sekarang udah bertobat nih, udah kenceng gitu. Karena ini kemarin orang-orang kan masyarakat taunya cuma dia nubruk ya kan, dia nggak tahu akibatnya karena apa gitu. Jadi sekarang masyarakat ya taunya, atau netizen ya bilangnya Lance Stroll goblok gitu.
Tapi ya emang sekilas tolol gitu ya. Padahal ya sebenarnya kalau menurut gue sekali lagi bukan sepenuhnya salah Lance Stroll. Salahnya tetap Lance Stroll ada, tapi nggak sepenuhnya salah dia gitu ya. Oke, itu pendapat kalian gimana tentang ini teman-teman? Coba tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Stroll yang nabrak Ricciardo ini ya. Tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke tabrakan berikutnya. Kita punya Magnussen juga sama Yuki Tsunoda, yang mana ini menurut gua tolol kedua ya. Magnussen udah dikasih space cukup besar sama Yuki untuk stay di kanan, Yukinya kan di luar ya, masih ditabrak gitu. Kalau menurut gue ini efek dari understeer mobilnya Magnussen juga sepertinya. Jadi ya, but tetap aja harusnya seorang pembalap harus bisa ngontrol mobilnya dengan cukup baik. Kemarin Nico Rosberg juga bilang ini poor driving dari Magnussen, katanya Nico Rosberg. Kemarin Nico Rosberg kan jadi komentator juga teman-teman ya, nomenin Crofty. But ya, gue sih setuju karena harusnya nggak terjadilah tabrakan seperti ini. Apalagi Yuki kemarin juga sebenarnya kasihan juga, dia cukup struggle juga dan terbantu safety car gitu kan, udah nempel, ketabraknya sama kayak Ricciardo lah ya, mirip-mirip apesnya. Jadi sayang banget Yuki dan Ricciardo kemarin emang lagi apes aja kayaknya Racing Bull ya. Gue nggak tahu, sayang banget aja Magnussen walaupun dapat 10 detik penalti tapi ya nggak ngefek juga sih 10 detik penalti, mereka juga udah di belakang Indian gitu kan. Jadi ya itulah balapan teman-teman, kita nggak bisa tahu apa yang bakal terjadi, bisa apes juga, namanya juga balapan gitu kan. That's why harus sefokus mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi teman-teman ya. Kayak Yuki, ini bukan salah Yuki, bukan salah Ricciardo, tapi malah mereka yang dapat imbasnya gitu. Oke, lanjut untuk itu tadi, untuk masalah crash yang terjadi kemarin. Ada dua-duanya RB ya yang kena gitu, kasihan banget. Dan ini juga di lap ke berapa gue lupa, pokoknya akhir-akhir ketika Alonso charge through the field setelah dia mendapatkan strategi yang menurut gue questionable strateginya, dimasukin ke ban soft di safety car tengah-tengah lap gitu, tengah-tengah race maksudnya. Gue nggak tahu itu strategi apa ya yang dipikirin oleh Aston Martin sampai kayak gitu. Dan ini kalian bisa lihat ketika nge-push ada momen dimana Alonso hampir melintir teman-teman. Untungnya dia langsung koreksinya langsung gila gini ya, untuk refleksnya, untuk orang yang cukup berumur kita bisa bilang ya, paling tua di grid teman-teman, dia refleksnya masih mantap ya. Jadi GG ya, memang superhuman lah pembalap F1 tuh, emang superhuman teman-teman, gila ya. That's why salut ya, Alonso kemarin hampir aja kecelakaan, untungnya aman ya, dan kemarin bisa nyalip sampai balik ke depan gitu, walaupun cuma nyalipnya kalau nggak salah sampai di atasnya Piastri doang ya. Itu kalau bisa lihat di foto ini ada Piastri yang kelihatan di depan, nyalipnya sampai di situ doang karena nggak cukup waktunya, karena lapnya udah habis teman-teman ya, ini lap akhir. Jadi itu kenapa gue bilang aneh banget ini strateginya si Aston Martin ya, untuk bikin strategi seperti itu ya. Harusnya waktu safety car ya of course masuknya ban hard atau mungkin ban medium juga masih oke kalau misalnya medium, tapi malah kemarin dimasukin ke ban soft gitu. Gue nggak tahu kenapa alasannya untuk bikin decision seperti itu gitu ya. Fastest lap of course dia dapetin, ya kalau kecuali mau fastest lap ya. Tapi kemarin masalahnya posisinya Alonso tuh lebih tinggi dari dia finish kemarin ya. Kemarin kalau nggak salah harusnya Alonso bisa P5 di atasnya Sainz kalau misalnya pit stopnya bener ya. Tapi malah kemarin harus dia finish P7 kalau nggak salah. Finish P7, yap. Alonso dengan fastest lap, jadi turun 2 posisi karena strateginya agak tanda tanya besar gitu ya. Sayang banget, harusnya dia bisa stay di P5 karena Carlos Sainz juga pakai ban hard bekas tuh kemarin. Jadi malah mungkin Alonso mungkin bisa nyalip Leclerc kalau misalnya, tapi ya walaupun kecil tapi lumayan. At least kalaupun nggak nyalip Leclerc P5 gitu kan. Jadi sayang banget menghilangkan 2 posisi hanya untuk fastest lap menurut gua, karena fastest lap cuma 1 poin, P7 masih gedean poin di P5 tanpa fastest lap gitu kan. Berarti ya itulah Aston Martin, gua nggak tahu kenapa strateginya juga lumayan questionable juga untuk Aston Martin. That's why cukup tanda tanya terus Aston Martin setiap race ya. Akhir-akhir ini gue nggak tahu kenapa pit stop atau strateginya selalu aneh gitu ya. Mungkin Opal yang selalu emosi kalau ngeliat strateginya Aston Martin, karena dia
dia kan dukung Aston Martin gitu ya, dukung Alonso mungkin lebih tepatnya, dan ya strateginya selalu questionable. Harusnya mungkin ban hard, kalau menurut gue semuanya kemarin ban hard waktu safety car itu keluar, apalagi ada 2 safety car ya, 2 kali safety car, mungkin langsung masuk lagi aja Alonso juga bisa dilakukan menurut gue, but ya sayang banget gak dilakukan. Dan satunya juga finishnya di paling bawah, gue juga bingung gitu kan, ini Lance Stroll gimana nasibnya. But ya itu tadi breakdown dari race-nya teman-teman, kurang lebih race-nya seru, cukup seru, dan hal-hal yang apa ya, kemarin kalau gue boleh kasih komentar, itu Ferrari yang kemarin menurut gue agak kurang. Ternyata mungkin kalau menurutnya Leclerc dan Sainz, gue lihat di Instagram ban hardnya mereka struggle ketika ban hard. Kalau ban mediumnya katanya lumayan. Jadi itu juga gue kurang paham kenapa bisa demikian. Masuk akal karena di sprint race Ferrari cukup kuat ya kalau kita lihat. Kalau kita ingat kemarin itu sprint race yang Ferrari cukup bagus. Ketika ban hard dipasang baru Ferrarinya struggle teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu kenapa kok bisa mobilnya itu struggle di ban tertentu doang, temen. Itu menarik banget. Itu yang bisa jawab of course mereka sendiri ya. Kita nggak tahu juga alasannya kenapa kok bisa demikian untuk Ferrari. Untuk Red Bull ya nggak perlu dikomenin ya teman-teman, udah terlalu GG. Max Verstappen, Perez at least masih bisa dilawan ya. Perez kemarin kalah sama Norris. Maksudnya Perez kemarin ketika di akhir-akhir balapan tuh pace-nya udah sama ya sama Norris sama Leclerc. Jadi Leclerc, Norris, Perez tuh pace-nya kemarin persis teman-teman, mirip-mirip gitu ya. Jadi not bad, Perez masih bisa dibilang pembalap yang menyatu lah ya dengan yang lain. Kecuali Verstappen tuh udah gila banget, udah gak masuk akal Verstappen dikejar. Jadi ya GG untuk Verstappen. Lalu Mercedes kemarin Hamilton sempat ngomel-ngomel di awal-awal, dia start P18 kemarin. Hamilton gimana-gimana juga harus diacungi jempol karena dia start di 18 teman-teman, dan finishnya kemarin dia P9. Jadi naik 8 posisi ya, walaupun terbantu oleh safety car tetap aja not bad gitu untuk Lewis Hamilton, walaupun dia ngeluh-ngeluh terus masalah mobilnya jelek dan segala macam ya, tapi in the end dia bisa finish di P9, jadi GG untuk Hamilton. Russell, Mercedes pace-nya kalau kita bilang nggak terlalu bagus lah, tapi Russell kemarin cukup bagus ya untuk bisa membawa mobilnya cukup di depan gitu, untuk bisa fight beberapa kali dengan mobil-mobil yang ada di depan. Jadi ya GG juga untuk Russell. Dan Alonso seperti biasa dia selalu, gue jadi berpikir kalau Alonso itu dikasih mobil sekencang Red Bull, gue yakin Alonso bisa di depan kayak Verstappen gini sih teman-teman. Yakin banget gue. Karena dia di Aston Martin aja mobilnya yang nggak begitu bagus, dia bisa maksimalin gitu ya. Jadi kalau Alonso sekarang mobilnya dikasih sekencang Red Bull, mungkin nggak sekencang Verstappen ya yang bisa di depan berpuluh-puluh detik di depan, tapi at least Alonso bisa fight di P1 gitu ya. Bisa banget sih, tergantung mobilnya nih untuk Alonso, karena bisa kita lihat Alonso masih sangat-sangat kencang banget gitu. Jadi ya GG untuk Alonso, dia peng-carry handal teman-teman ya. Walaupun Stroll dapat poin sih sekarang di driver standing, dia poinnya nomor 10 ya Lance Stroll ya. Masih top 10 gitu, tapi tetap aja Alonso tetap terlihat bermain sendiri lah ya di Aston Martin. Piastri kemarin nggak tahu kenapa agak melempem, karena dia juga katanya ada damage atau gimana yang di akhir-akhir, gue nggak tahu juga. But kurang maksimal kalau menurut gue Piastri kemarin untungnya, tapi nggak sempat kesalip sama Hamilton ya. Dia cukup bagus juga untuk mempertahankan posisi ke-8 kemarin. Hamilton kan gue lihat sempat mendekat juga, apalagi terbantu safety car kan. Tapi in the end Piastri masih bisa stay di posisi ke-8, jadi ya not bad juga untuk Piastri. Kemarin kalau dinilai Piastri jauh lah dibandingkan Norris kemarin bagus banget. But it's okay, Piastri juga nggak jelek lah kemarin, tapi biasa aja gitu untuk Piastri ya, nggak terlalu yang menonjol banget nih kemarin nih. Harusnya harapan gue sih Piastri harusnya finish di P6 gitu kan, sebagai McLaren sejati yang lebih kenceng dari Mercedes gitu kan. Tapi kemarin nggak tahu kenapa, tapi karena katanya ada damage ya jadi ya it's okay lah, karena baru satu race juga dia masih agak melempem nih Piastri. Jadi it's okay, P8 masih top 10, jadi ya cukup oke untuk Piastri ya. Terakhir Hülkenberg di finish di posisi ke-10. Haas satu-satunya
satu-satunya pembalap yang nggak ada di top 5 atau top tim gitu ya. Harusnya tuh 10 Lance Stroll, logikanya sih harusnya Lance Stroll tuh P10 tuh. Tapi Hülkenberg yang mengambil posisi 10, jadi lagi-lagi poin untuk Haas. Jadi sepertinya Hülkenberg memang layak untuk berada di tim yang lebih bagus gitu, karena walaupun memang dia nggak pernah podium, tapi sepertinya emang kalau melihat Hülkenberg ini sebenarnya mirip-mirip Alonso ya, masih kenceng, cuma tinggal mobilnya aja belum pernah dapat mobil yang bagus nih untuk untuk Hülkenberg gitu ya. Jadi ya sayang banget, tapi dia udah ada kontrak sama Audi katanya. We'll see aja. Dia katanya nggak mau stay di Haas teman-teman. But ya dia bisa membawa mobil Haasnya di P10. Semoga dia gak menyesal ya, karena kalau dia ke Audi, which is sekarang namanya Kick Sauber, ya tolol aja gitu. Mobilnya lebih pelan cok. Yakin lu mau pindah ke sana gitu kan. But ya we'll see, mungkin di tangan Hülkenberg bisa kenceng gitu kan. Seperti halnya di tangannya Bottas juga kemarin cukup strong sebetulnya, cuma ya mobilnya meledak gitu ya. Sayang banget. Itulah guys kurang lebih breakdown atau obrolin race di China Grand Prix. Mungkin kalau ada yang miss silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang gua miss tulis di kolom komentar ya sekali lagi. But ya silakan tulis pendapat kalian tentang apa yang terjadi kemarin, apa yang udah gua bahas, terutama Lance Stroll. Menurut pendapat kalian gimana? Apakah emang itu tolol bang atau emang bukan salah Stroll gitu ya? Silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau masalah Magnussen sama Yuki udah pasti yang tolol emang Magnussen, kalau itu fix karena emang 10 detik penalti udah didapatkan. Lance Stroll sih juga dapat 10 detik penalti ya kemarin ya. Jadi memang ya emang udah diputuskan bahwa itu salahnya Lance Stroll. But sekali lagi seperti yang tadi gue bilang, nggak sepenuhnya salah Stroll karena di depan ada yang rem mendadak gitu kan. Jadi nggak sengaja teman-teman ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar sekali lagi pendapat kalian tentang China Grand Prix kemarin, atau mungkin ada yang gue miss, belum gue bahas. Silakan tulis di kolom komentar juga. Nah, itu aja hari ini dari gue. Thank you so much. Semoga kalian menikmati apa yang gue bahas dan semoga nggak miss. Pokoknya kalau miss langsung tulis di kolom komentar, nanti gue bahas di komen. Dan thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button bantu gue ke 100.000 subs tahun ini semua bisa. Nih, I'll see you on the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay fan. Kiss Mangga Racing. Gak asik coy.